pada 14 Oktober 1978. Di Bandara Soekarno-Hatta, pesawat komersial KZ-142 dengan rute Jakarta-Surabaya bersiap lepas landas, sementara para penumpang, yang terdiri dari pebisnis, keluarga, dan beberapa santri, terlihat mengantre dengan tertib, membisikkan doa agar perjalanan mereka dilindungi oleh Allah. Kapten pilot menyalakan pengeras suara kokpit dan mempersilakan penumpang untuk bersiap, lalu menutup panggilan dengan ucapan, "Insya Allah, kita semua selamat sampai tujuan." Mesin pesawat mulai menderu, dan di balik kaca jendela, awan cerah membentang luas, menandakan cuaca yang tampak sempurna untuk penerbangan. Penumpang di kursi belakang sempat berbincang tentang jadwal rapat mereka di Surabaya, namun diselingi sapaan akrab dari seorang ustaz yang menanyakan tujuan masing-masing, sekadar ingin mengenal dan mendoakan kebaikan. KZ-142 akhirnya meluncur ke udara dengan mulus, meninggalkan landasan pacu, diiringi senyum lega para kru yang meyakini bahwa dengan mengucap bismillah, perjalanan ini akan diberkahi dan dijauhkan dari mara bahaya. Sekitar 20 menit setelah lepas landas, lampu kabin pesawat mendadak berkedip, diikuti getaran halus yang membuat beberapa penumpang saling berpandangan khawatir, sementara pramugara mencoba menenangkan dengan senyuman ramah. Kapten pilot, Pak Harun, mengumumkan melalui pengeras suara bahwa mereka mengalami sedikit gangguan navigasi, namun ia meminta semua orang tetap tenang dan berdoa, seraya menyesuaikan arah dengan panduan dari menara kontrol. Fauzi, yang duduk di samping jendela, menepuk lengan Ridwan dan berkata, "Ada yang aneh, sepertinya kita tidak mengikuti jalur udara biasa," yang kemudian dibalas Ridwan dengan menenangkan, "Insya Allah tidak apa-apa, mungkin ada rute alternatif." Tiba-tiba, seseorang di baris tengah mengaku mendengar bisikan aneh dari belakang kabin, tetapi saat menoleh, tidak ada siapapun di sana kecuali seorang pria lanjut usia yang tengah memegang tasbih. Pramugari menenangkan penumpang yang mulai bertanya tentang lampu yang masih berkedip, dan ia berkata perlahan, "Mohon Bapak Ibu tetap duduk, kami sedang menghubungi pilot untuk informasi lebih lanjut." Sebagian penumpang memutuskan untuk membaca ayat-ayat suci secara lirih, karena meyakini bahwa hanya Allah yang bisa memberi ketenangan di situasi genting semacam ini. Kapten pilot melakukan pengecekan ulang dengan kopilot, menyadari kompas mulai bergerak tidak karuan, sementara sinyal radio sesekali terputus, sehingga membuat komunikasi dengan menara kontrol terhambat. Getaran tersebut sempat mereda, namun tiba-tiba pesawat kembali bergoncang lebih keras, disertai bunyi berderak dari bagasi kabin yang membuat beberapa penumpang menjerit. Kapten Harun sekali lagi mengumumkan, "Tetap tenang, kami sedang berusaha mengatasi gangguan ini, mohon berdoa kepada Allah agar kita diberikan keselamatan." Dan dengan pengumuman itu, suasana kabin semakin dipenuhi permohonan doa. Di saat guncangan mulai mereda, menara kontrol meminta status KZ-142 melalui radio, tetapi tidak ada jawaban, seolah-olah pesawat mendadak menghilang dari pantauan radar tanpa alarm apapun. Petugas menara kontrol, Pak Hendra, berkali-kali memanggil, "KZ-142, KZ-142, mohon laporkan posisi Anda." Namun satu-satunya balasan yang terdengar hanyalah suara statis yang menandakan putusnya komunikasi. Di dalam kabin, beberapa penumpang dengan cemas memandangi jendela yang hanya menampakkan hamparan awan abu-abu, yang baru saja berganti dari cuaca cerah, tanpa mereka sadari bahwa radar darat sudah kehilangan jejak pesawat mereka. Kapten Harun memberi isyarat kepada kopilot untuk mengaktifkan alat darurat, sambil menekan tombol sinyal agar menara kontrol bisa melacak posisi, tetapi alat itu justru berkedip tanpa bisa mengirimkan koordinat. Pramugari bergerak bolak-balik untuk memastikan setiap orang tetap menggunakan sabuk pengaman, seraya memberi instruksi dalam bahasa Indonesia dan Inggris, namun ia sendiri tampak pucat dan terus berzikir. Pak Salim, yang duduk di kursi 12B, memegang tangan istrinya erat-erat, berbisik, "Hanya kepada Allah kita memohon, semoga kita selamat," dan istrinya mengangguk sambil berdoa panjang. Fauzi mulai mengajak Ridwan memimpin bacaan doa bersama, dan beberapa penumpang di sekitarnya turut mengaminkan, membuat suasana kabin dipenuhi dengan lantunan Asma Allah. Pesawat terus terbang tanpa diketahui arahnya, karena panel instrumen di kokpit memberikan data yang bertentangan satu sama lain, sementara langit di luar tampak makin gelap tak wajar. Tidak ada tanda-tanda turbulensi lebih lanjut, namun suasana mencekam menyelimuti seluruh penumpang, terlebih setelah seorang pramugara melaporkan bahwa ponsel para kru pun tidak dapat menangkap sinyal apapun. Tanpa disadari oleh seluruh awak dan penumpang, KZ-142 bergerak ke suatu area di mana mereka tidak lagi terdeteksi oleh radar konvensional, seolah memasuki wilayah misterius yang belum pernah tercatat sebelumnya. Begitu menara kontrol menyadari KZ-142 menghilang dari radar, tim SAR segera dikerahkan,
menyisir jalur penerbangan dari udara dan laut, namun tidak ada puing atau sinyal darurat yang terdeteksi. Di posko pencarian, keluarga korban memadati aula, berulang kali menanyakan perkembangan terkini, dan beberapa di antaranya terlihat meneteskan air mata sambil berdoa untuk keselamatan orang tercinta. Seorang petugas SAR bernama Andi mengemukakan teori bahwa pesawat mungkin jatuh di Laut Jawa, namun saat kapal patroli menyisir lokasi, mereka hanya menemukan sampah laut yang tidak berkaitan dengan KZ-142. Media massa mulai memberitakan hilangnya pesawat tersebut dengan spekulasi bermacam-macam, dari dugaan terorisme hingga kerusakan mesin. Pemerintah membentuk tim investigasi khusus untuk menangani kasus ini, dan mereka memeriksa rekaman menara kontrol. Namun rekaman itu hanya menampilkan suara statis setelah sinyal darurat singkat dari kokpit. Muncul desas-desus bahwa pesawat mungkin terseret ke dimensi lain atau tempat asing, namun para ahli penerbangan enggan mengomentari teori yang dianggap di luar nalar tersebut. Upaya pencarian diperluas hingga mencakup daerah pegunungan di sekitar rute penerbangan, namun tim helikopter penyelamat tidak menemukan jejak apapun, hanya lebatnya pepohonan yang menyulitkan pencarian. Selama berminggu-minggu berikutnya, tidak ada satupun penemuan berarti yang berhasil menguak keberadaan KZ-142, hingga akhirnya pencarian besar-besaran itu dihentikan sementara dan menyisakan misteri mendalam bagi seluruh negeri. 34 tahun kemudian, pada November 2023, sebuah tim ekspedisi ilmiah yang dipimpin oleh Pak Nurdin, ahli biologi hutan tropis, melakukan penelitian di pedalaman Kalimantan dan tanpa sengaja menemukan reruntuhan pesawat yang tertutup rapat oleh vegetasi rimba. Saat menyingkirkan daun dan ranting, mereka terperanjat melihat lambang maskapai di sayap pesawat yang buram namun masih dikenali sebagai KZ-142. Para anggota tim ekspedisi segera menghubungi pihak berwenang melalui radio satelit, melaporkan bahwa mereka menemukan pesawat yang diduga sudah hilang lebih dari 3 dekade, namun kondisinya tampak aneh karena kerangka pesawat masih utuh. Di sekitar pesawat, jaring laba-laba menutupi hampir seluruh badan yang telah berkarat sebagian, menandakan tempat itu sudah lama tidak tersentuh manusia, namun cuaca dan alam seolah tidak menghancurkannya sepenuhnya. Seorang peneliti wanita bernama Sinta masuk ke dalam kabin pesawat dengan penerangan senter, lalu berteriak kecil memanggil Pak Nurdin. "Pak, Anda harus melihat ini, di dalamnya ada sesuatu yang sangat mengejutkan." Begitu tim memasuki kabin, mereka menemukan jajaran kursi yang masih terpasang rapi, ditumbuhi lumut di beberapa tempat. Namun pemandangan paling mengerikan adalah jasad penumpang yang terlihat duduk tenang dengan pakaian tetap utuh. Rasa takut dan takjub bercampur di antara para peneliti, apalagi saat salah satu anggota tim berkata, "Lihat, ada Al-Quran terbuka di tangan penumpang ini, sepertinya ayat yang dibaca adalah surah Al-Kahfi." Meskipun keadaan kabin gelap dan lembab, tidak tercium bau busuk ataupun tanda pembusukan, seolah waktu berhenti bagi jasad-jasad tersebut yang terjaga sempurna selama puluhan tahun. Pak Nurdin segera menginstruksikan semua tim untuk berhati-hati dan menandai lokasi penemuan agar pihak berwajib dan ulama bisa datang meneliti lebih lanjut, mengingat ini bukan sekadar penemuan biasa. Dengan perasaan bercampur aduk antara sains dan keyakinan akan keajaiban Allah, tim ekspedisi menunggu di dekat reruntuhan sambil terus berdiskusi dan berzikir, menyadari bahwa mereka baru saja membuka tabir misteri yang lama terkubur. Begitu tim forensik tiba, mereka merasakan keanehan yang sama karena seluruh jasad penumpang, termasuk awak pesawat, tampak seperti tertidur, lengkap dengan wajah yang masih terjaga bentuknya, padahal logikanya tubuh mereka seharusnya membusuk sejak lama. Dokter forensik bernama Dr. Farid menyoroti satu persatu jasad dengan senter, lalu berkata, "Ini di luar akal, tapi kita harus tetap mendekatinya secara ilmiah dan hati-hati." Sementara seorang ulama di sampingnya mengangguk hikmat. Beberapa jasad bahkan masih mengenakan sabuk pengaman dan memegang tasbih, seolah detik terakhir sebelum kejadian, mereka sedang berzikir memohon perlindungan kepada Allah. Salah satu kursi didapati ditempati oleh seorang pria yang tampak memegang mushaf kecil terbuka, surah Al-Kahfi bagian awal, dan di kursi seberang terlihat seorang ibu yang merengkuh bayinya erat, meskipun bayi itu sudah tak bernyawa. Tidak ditemukan luka traumatis pada tubuh mereka, tidak ada bekas upaya untuk keluar darurat, sehingga menimbulkan dugaan bahwa peristiwa menakutkan ini terjadi seketika, dan mereka tak sempat berbuat apa-apa. Tim forensik mengumpulkan sampel kulit dan rambut penumpang, namun hasil awal menunjukkan bahwa jaringan tubuh mereka masih seperti orang yang baru meninggal, padahal fakta menunjukkan sudah 34 tahun berlalu. Seorang penyidik kepolisian berkata kepada Dr. Farid, "Bagaimana mungkin tubuh ini bisa seutuh ini, Dok?" Dan Dr. Farid hanya mengangkat bahu sambil menunduk, karena belum ada penjelasan sains yang memadai. Peneliti pun mengukur radioaktivitas di lokasi, meneliti unsur kimia di dalam reruntuhan,
Namun tidak ada hal mencolok yang bisa menerangkan mengapa jasad-jasad ini tetap awet. Di tengah kebingungan tersebut, seorang kiai yang didatangkan khusus untuk memimpin doa di lokasi berkata tenang, Allah Maha Kuasa untuk menjaga tubuh hambanya sesuai kehendaknya, sambil membacakan surah Yasin. Dengan rasa kagum sekaligus gentar, seluruh tim sepakat untuk memindahkan jasad hanya setelah proses penyelidikan selesai, dan menanti keputusan pihak berwenang sambil terus memohon petunjuk dari Allah. Tim gabungan yang terdiri atas dokter forensik, pakar penerbangan, dan ulama mulai melakukan pemeriksaan detail di sekitar bangkai pesawat, mencatat setiap titik kerusakan dan posisi tubuh penumpang, serta mengumpulkan bukti di lokasi kejadian. Dr. Farid memeriksa luka-luka ringan pada beberapa bagian tubuh penumpang, namun itu lebih mirip luka gesekan biasa daripada tanda-tanda kecelakaan udara yang fatal, sehingga menimbulkan kebingungan baru. Kotak hitam, black box, pesawat ditemukan terkubur di bawah puing yang dipenuhi jaring laba-laba, dan saat berhasil diekstraksi, tim teknisi berusaha menyalakannya untuk mengetahui rekaman terakhir di kokpit. Rekaman pendek yang berhasil dipulihkan hanya berisi suara Kapten Harun yang berkali-kali mengucap takbir dan doa, diiringi suara statis, lalu tiba-tiba terhenti tanpa penjelasan teknis apapun. Seorang ilmuwan penerbangan bernama Pak Satrio berkomentar, "Saya belum pernah melihat kasus pesawat mendarat di hutan tanpa benar-benar hancur, terlebih lagi kondisi penumpangnya seperti ini," sambil melirik jasad-jasad yang tenang di kursi masing-masing. Pak Nurdin yang memimpin tim ekspedisi menjelaskan peta lokasi kepada penyidik, menegaskan bahwa hutan ini sangat terpencil dan tidak ada landasan darurat yang memungkinkan pendaratan normal pesawat sekelas KZ-142. Ulama setempat memberikan masukan agar setiap proses investigasi didahului dengan doa, supaya terhindar dari gangguan makhluk halus, mengingat cerita masyarakat setempat yang menyebut hutan itu angker. Para forensik kemudian mengambil sampel tanah, dedaunan, dan air di sekitar lokasi pesawat, berharap menemukan jejak zat pengawet alami atau senyawa tertentu yang bisa menjelaskan keajaiban ini. Hasil sementara menunjukkan tidak ada keanehan kimiawi dalam sampel tersebut, sehingga makin menguatkan anggapan bahwa ada faktor non-ilmiah yang berperan, meski para ilmuwan tetap menolak menyimpulkan sebelum bukti lebih lanjut. Setelah menuntaskan pemeriksaan awal, tim pun menggelar rapat darurat di tenda utama, di mana ulama, peneliti, dan aparat pemerintah saling bertukar pandangan, dengan titik temu bahwa apapun hasilnya, ini adalah tanda keagungan Allah yang wajib diambil hikmahnya. Ketika malam tiba, tim peneliti kerap melihat cahaya redup bergeser di sela pepohonan, disertai suara gemerisik yang tidak dapat dipastikan asalnya, membuat beberapa anggota tim merasa merinding dan terus-menerus berzikir. Penduduk lokal yang diundang ke lokasi menuturkan bahwa mereka sering menghindari area ini, karena sejak lama wilayah hutan itu dipercaya sebagai hutan keramat, tempat penampakan makhluk halus dan fenomena aneh. Salah seorang tokoh masyarakat bernama Pak Daeng bercerita bahwa setiap malam tertentu, terdengar lantunan ayat suci yang bergema di antara pepohonan, namun tak ada satupun warga yang berani memastikan sumber suara itu. Para ahli berupaya memasang kamera pengawas di beberapa titik, namun entah kenapa, baterai kamera lebih cepat habis dari biasanya, dan rekaman yang didapat hanya menampilkan bayangan buram tanpa detail berarti. Seorang anggota tim bernama Lina pernah terbangun pada dini hari dan mengaku melihat sosok berjubah putih berdiri di pintu pesawat. Namun ketika ia memanggil rekan-rekan lain, sosok itu menghilang tanpa jejak. Udara di sekitar runtuhan pesawat terasa lebih dingin dari area sekitarnya, meskipun survei cuaca menunjukkan tidak ada perbedaan temperatur yang signifikan, menambah daftar panjang keanehan yang belum terpecahkan. Seorang ustaz yang ikut serta dalam ekspedisi membacakan doa perlindungan setiap malam, sambil meyakinkan tim bahwa Allah Maha Penjaga, dan jika fenomena ini benar adanya, semata-mata Allah sedang menunjukkan kebesarannya. Penduduk kampung sekitar mengirimkan perbekalan makanan dengan upaya gotong royong, tapi mereka menolak memasuki radius tertentu dari lokasi, menganggap tempat tersebut terlalu kuat aura gaibnya. Di tengah suasana mencekam, beberapa anggota tim menyadari bahwa saat mereka melantunkan ayat suci bersama, rasa takut berkurang secara signifikan, seolah ada kekuatan positif yang menenangkan hati. Fenomena-fenomena aneh yang terus bermunculan ini semakin memperkuat anggapan bahwa hilangnya KZ-142 mungkin tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis, namun juga melibatkan suatu campur tangan gaib yang di luar jangkauan sains modern. Temuan jasad yang tidak membusuk menimbulkan perdebatan sengit di kalangan cendekiawan muslim dan ilmuwan sekuler, karena sebagian memandangnya sebagai karamah ilahi, sementara sebagian lain menganggapnya perlu bukti ilmiah yang lebih kuat. Dalam suatu forum terbuka, seorang pakar tafsir Al-Quran mengatakan, kisah Ashabul Kahfi membuktikan bahwa Allah mampu membuat orang beriman tidur bertahun-tahun tanpa membusuk,
jadi bukan mustahil terjadi pada penumpang KZ-142, sedangkan ilmuwan di sebelahnya geleng-geleng kepala. Pak Haris, seorang profesor biologi, berargumen bahwa harus ada faktor lingkungan seperti suhu atau komposisi kimia tertentu yang mempengaruhi kelestarian jasad, namun ia belum menemukan data spesifik yang mendukung. Di sisi lain, para ulama menyebut ayat Al-Quran tentang bagaimana Allah menjaga para nabi dan para syuhada, menekankan bahwa bagi Allah, segala sesuatu sangat mudah, termasuk menjaga tubuh manusia di luar akal manusia. Pemerintah memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak tersebut, berharap ada kesimpulan logis yang bisa disampaikan kepada publik, namun akhirnya mereka menyadari bahwa ini tidak bisa dijelaskan hanya dengan pendekatan rasional. Wartawan dari berbagai media pun meliput diskusi tersebut, sebagian menulis artikel dengan sudut pandang mukjizat modern, sementara yang lain bersikap kritis dan menuduh adanya rekayasa tertentu. Seorang kiai yang hadir dalam diskusi berkata tenang, bagi orang beriman, ini adalah tanda kebesaran Allah, bukan untuk diperdebatkan tapi untuk diambil ibrahnya, sebagaimana kita diajarkan tawakal dan ikhtiar. Ilmuwan penerbangan mencoba meninjau ulang data pesawat yang sempat mereka kumpulkan, tetapi tetap tidak menemukan penjelasan rasional mengenai bagaimana pesawat bisa mendarat di hutan terpencil tanpa hancur berkeping-keping. Beberapa orang awam pun ikut menanyakan pendapat para kiai di pesantren, dan mereka mendapat jawaban yang sama. Allah Sang Maha Kuasa bisa melakukan apa saja yang dikehendakinya. Pada akhirnya, perdebatan ini tidak berujung pada kesimpulan tunggal, melainkan memunculkan kesadaran bahwa ada fenomena di dunia ini yang hanya bisa dipahami melalui keyakinan dan keimanan, tanpa menafikan upaya sains yang terus berusaha mencari penjelasan. Penyelidik kembali menelusuri log penerbangan KZ-142 yang tersisa, mendapati bahwa pilot dan kopilot sempat menuliskan catatan terakhir yang memuat kalimat doa sebelum lepas landas, menandakan kebiasaan mereka yang selalu mengawali tugas dengan mengingat Allah. Buku catatan awak kabin juga mengungkap aktivitas dakwah kecil di dalam pesawat, di mana sang pilot sering mengajak kru untuk sholat tepat waktu dan membaca doa perjalanan bersama, termasuk doa agar ditetapkan dalam keimanan dimanapun berada. Sejumlah penumpang diketahui merupakan jamaah pengajian yang baru pulang dari acara keagamaan di Jakarta, sehingga pesawat itu memuat banyak orang yang rajin beribadah dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Jejak terakhir pesawat di radar menunjukkan bahwa pesawat seharusnya berada di atas Laut Jawa, namun entah bagaimana, rute penerbangan berubah arah hingga akhirnya berakhir di pedalaman Kalimantan, dan tidak ada penjelasan teknis yang akurat untuk hal tersebut. Di loket administrasi Bandara Lama, arsip menunjukkan bahwa KZ-142 sejatinya berangkat dengan cuaca cerah, tanpa indikasi gangguan cuaca yang bisa memaksa pesawat berbelok jauh dari jalur. Seorang ahli meteorologi menegaskan bahwa saat itu memang tidak ada badai besar atau gangguan alam, sedangkan saksi mata di menara kontrol mengaku masih mendengar suara pilot yang tenang beberapa saat sebelum sinyal menghilang. Ketika tim forensik menganalisis reruntuhan sayap pesawat, mereka menemukan indikasi bahwa mesin sebenarnya masih hidup saat pesawat mendarat, yang dibuktikan dengan posisi tuas pengontrol yang belum diatur ke mode mati. Pak Satrio dari tim teknis mengungkapkan bahwa seolah-olah ada tangan tak terlihat yang membimbing pesawat itu mendarat di celah pepohonan, karena tidak ada tanda terhempas keras atau ledakan yang menghanguskan. Jejak misterius selanjutnya adalah penanggalan jam digital yang terdapat pada panel kokpit, yang menunjukkan waktu berhenti tepat pukul 18.42, dan tanggal yang berubah menjadi simbol aneh, bukan menandakan 1989 maupun 2023. Dari keseluruhan jejak yang ditemukan, semuanya tidak masuk akal jika dilihat dari kacamata logika semata, sehingga banyak pihak berspekulasi bahwa KZ-142 mengalami perpindahan dimensi atau semacam perlindungan gaib yang belum pernah terdokumentasi. Di kursi baris ketiga, tim menemukan sebuah mushaf Al-Quran yang terbuka pada surah Al-Kahfi ayat 9 hingga 26, ayat yang menceritakan kisah Ashabul Kahfi yang tidur puluhan tahun dalam gua namun tetap terjaga jasadnya. Penemuan mushaf ini membuat beberapa ulama teringat pada keajaiban Ashabul Kahfi, yang menjadi bukti bahwa kekuasaan Allah melampaui hukum alam yang dipahami manusia. Seorang ustaz yang memeriksa mushaf itu berkata lirih, "Lihat, ayat ini persis menggambarkan keadaan para pemuda yang Allah jaga di dalam gua, dan kini kita melihat keajaiban serupa pada penumpang pesawat ini." Di luar pesawat, beberapa anggota tim duduk melingkar sambil membaca surah Al-Kahfi bersama, berharap mendapat keberkahan dan petunjuk dari ayat suci yang mungkin menjadi isyarat di balik kejadian misterius ini. Mereka menyadari bahwa ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang kaum yang dipanjangkan tidurnya oleh Allah untuk melindungi keimanan mereka, dan setelah beberapa waktu, Allah membangkitkan mereka tanpa sedikit pun perubahan fisik berarti.
Temuan ini semakin memperkuat keyakinan bahwa para penumpang KZ-142 mungkin dikaruniai perlindungan khusus, sehingga jasad mereka tidak terurai, meski akal manusia biasa sulit mencerna fenomena tersebut. Salah seorang peneliti sempat bertanya pada Ustaz, apakah mereka semua termasuk golongan yang taat, sehingga Allah menjaga jasad mereka? Dan Ustaz tersebut hanya menjawab, Allah lebih tahu hati setiap hambanya. Dalam suasana haru dan kagum, tim ekspedisi serta para peneliti menahan napas setiap kali mereka menemukan benda-benda pribadi penumpang yang menunjukkan kesolehan, seperti buku doa, tasbih, dan sajadah lipat. Sejumlah ulama yang didatangkan untuk meninjau langsung lokasi pun menegaskan, kita sebaiknya meneladani iman mereka, sebab Allah tidak akan membiarkan kebaikan seorang hamba berlalu tanpa balasan, sambil mengutip kisah Ashabul Kahfi secara rinci. Akhirnya, pesan kuat yang tersirat dari mushaf Al-Quran di kursi pesawat itu menjadikan peristiwa KZ-142 sebagai tanda bahwa Al-Quran bukan sekadar bacaan semata, tetapi juga petunjuk nyata bagi mereka yang mempercayai kekuasaan Allah tanpa keraguan. Menyusuri sisi teknis, para ahli penerbangan membuka panel kendali pesawat dan menemukan bahwa sistem navigasi utama dan cadangan tampaknya mengalami kerusakan ringan, namun tidak sampai menyebabkan pesawat kehilangan kendali total. Pak Satrio menyatakan, logikanya, pesawat ini seharusnya jatuh dengan benturan keras bila mengalami gangguan navigasi tanpa pilot yang sepenuhnya berfungsi, tapi kenyataannya kokpit hampir tidak rusak sama sekali. Mesin pesawat ditemukan dalam kondisi mati akibat kehabisan bahan bakar, tapi bukti menunjukkan mesin itu bertahan lebih lama dari perkiraan normal, seolah ada efisiensi misterius yang memperpanjang durasi terbangnya. Kabel dan panel di bagian bawah kokpit beberapa sudah terbakar sebagian, namun dengan pola yang aneh karena tidak sampai menghanguskan keseluruhan sistem, membuat tim kebingungan dengan skenario pasti saat kejadian. Rekaman terakhir di salah satu alat perekam mencatat bacaan doa yang dilantunkan oleh sang pilot dan kru, diakhiri suara takbir, sebelum semuanya terputus secara tiba-tiba tanpa semburan alarm kecelakaan. Para teknisi memeriksa kondisi roda pendaratan dan mendapati bahwa roda tersebut terbuka penuh, seolah pesawat melakukan proses pendaratan normal. Namun tidak diketahui bagaimana pilot bisa mengendalikan pesawat di tengah hutan rimbun. Keanehan berikutnya adalah bagian ekor pesawat yang hanya mengalami sedikit kerusakan, sehingga peneliti memperkirakan tidak ada benturan vertikal keras, melainkan semacam pendaratan lembut di atas vegetasi yang padat. Saat memeriksa ruang kargo, tim menemukan barang bawaan penumpang masih tersusun rapi, dan beberapa barang bahkan masih memiliki label bandara, seperti baru beberapa jam lalu dimasukkan. Seorang teknisi penerbangan asing yang diundang memberikan opini, ini benar-benar di luar pemahaman saya, seolah-olah pesawat ini dipandu oleh tangan-tangan tak terlihat menuju pendaratan yang hampir sempurna. Dari semua bukti yang ada, tim hanya mampu menyimpulkan bahwa KZ-142 mengalami keadaan tidak normal, di mana teknologi yang seharusnya gagal malah tetap berfungsi seperlunya, seolah Allah memperlihatkan kekuasaannya melalui cara yang tak terduga. Masyarakat pedalaman Kalimantan yang tinggal puluhan kilometer dari lokasi reruntuhan, mengisahkan bahwa pada malam hilangnya KZ-142, mereka sempat melihat cahaya putih terang menerangi langit, namun tidak ada suara ledakan ataupun jejak asap. Pak Daeng, sesepuh kampung, menyatakan bahwa ia mendengar suara gemuruh kecil yang diiringi bisikan istighfar, tapi tidak mampu menjelaskan dari mana asalnya, karena hutan begitu luas dan gelap di malam hari. Seorang ibu tua bercerita bahwa setiap tahun, tepat di tanggal yang sama, ia melihat bayangan pesawat melintas di atas pepohonan, diikuti lantunan ayat suci, namun ia menganggapnya sekadar pertanda gaib yang tak layak didekati. Saat tim ekspedisi menanyakan mengapa mereka tidak pernah melapor, warga mengaku terlalu takut, karena banyak cerita turun-temurun yang menyebut hutan itu dihuni makhluk halus dan siapa saja yang masuk tidak akan kembali. Beberapa pemuda kampung mengungkapkan bahwa mereka pernah mencoba memburu hewan di area tersebut, namun selalu tersesat dan berputar-putar di tempat yang sama, hingga akhirnya memutuskan untuk tidak pernah lagi masuk ke sana. Seorang ustaz lokal mengatakan, sepertinya Allah menutupi mata kita dari kebenaran ini sampai waktunya tiba, dan sekarang saatnya kita menyaksikan sendiri kebesarannya melalui pesawat KZ-142. Warga juga mengaku sering mendengar alunan doa di tengah malam dari arah hutan, suara yang lembut dan menyejukkan hati, namun tak ada yang berani mendekatinya karena merasa tempat itu bukan untuk manusia biasa. Tim investigasi lalu bertanya apakah ada saksi yang melihat pesawat benar-benar mendarat, namun tidak satupun warga yang bisa memastikan, hanya cahaya terang dan desiran angin kencang yang menandakan kedatangan sesuatu. Walaupun informasi dari warga bersifat lisan dan banyak mengandung unsur klinik, bagi para ulama, keterangan ini justru sejalan dengan kemungkinan bahwa Allah menempatkan KZ-142 dalam
perlindungan khusus, selama 3 dekade lebih. Akhirnya, kesaksian warga setempat semakin melengkapi puzzle misteri KZ-142, menegaskan bahwa rahasia besar ini sudah terpendam lama, dan barulah terbuka ketika Allah menghendakinya untuk ditemukan. Para ulama yang melakukan ruqyah di lokasi pesawat menceritakan adanya atmosfer spiritual yang kuat, menegaskan bahwa ada energi tak kasat mata yang menjaga tempat itu, meski tidak bisa dijelaskan dengan kasat mata. Beberapa anggota tim merasa merinding saat mendengar bacaan ayat suci menggema tanpa sumber yang jelas, sementara kiai menenangkan mereka dengan membaca doa perlindungan dari gangguan setan dan jin. Dalam tradisi keislaman, diyakini bahwa alam gaib memang ada dan kadang bersinggungan dengan dunia manusia, terutama di tempat-tempat atau peristiwa tertentu yang Allah izinkan untuk menjadi peringatan. Ustaz Fauza menjelaskan, jika Allah berkehendak, Dia bisa menjadikan tempat ini sebagai gudang waktu, di mana jasad para penumpang terlindungi, sama halnya ketika para nabi dan para aulia mendapatkan perlindungan khusus. Seorang peneliti spiritual sempat melakukan pengukuran gelombang elektromagnet di sekitar pesawat, dan mendapati fluktuasi tinggi yang tidak normal, membuatnya berhipotesis bahwa terjadi semacam distorsi ruang waktu. Meski wacana ini terdengar fantastis bagi sebagian ilmuwan, mereka tidak bisa sepenuhnya menolak karena bukti fisik menunjukkan hal-hal yang tidak sesuai logika umum, apalagi dengan umur jasad yang tidak membusuk. Dalam sebuah dialog, seorang kiai menuturkan, hati yang teguh memegang iman akan mendapatkan berbagai keistimewaan, dan bukan tidak mungkin Allah mengutus malaikat untuk menjaga jasad orang-orang soleh hingga waktu yang Dia tentukan. Kombinasi antara penjelasan ilmiah yang buntu dan penjelasan spiritual yang kuat membuat peristiwa ini seolah memaksa setiap orang mengakui keberadaan alam gaib yang dahulu hanya diyakini tanpa bukti nyata. Meskipun demikian, para ulama juga mengingatkan bahwa kita tidak boleh menyimpulkan sembarangan, karena hakikat gaib tetaplah milik Allah, dan manusia hanya bisa mengambil pelajaran dan tanda-tanda kebesarannya. Dengan kesadaran baru akan adanya aspek non-fisik yang berpengaruh, tim gabungan meneruskan investigasi dengan lebih banyak berdoa, menekankan pentingnya akhlak dan adab saat berada di wilayah yang diyakini suci atau dijaga makhluk Allah yang tak terlihat. Berita tentang penemuan ini menyebar ke seantero negeri, mengundang berbagai tanggapan mulai dari rasa kagum sampai ketidakpercayaan. Namun mayoritas masyarakat menerima fenomena ini sebagai tanda kebesaran Allah yang nyata di zaman modern. Di masjid-masjid besar, para ustaz dan khotib mulai mengangkat tema tentang KZ-142 dalam ceramah Jumat, mendorong jamaah agar mengambil hikmah, yakni betapa rapuhnya teknologi manusia dibandingkan kekuasaan Allah. Banyak keluarga korban yang dulu sudah mengikhlaskan kepergian orang tercinta merasa terharu, mengetahui jasad mereka ditemukan dalam keadaan utuh, seolah Allah menegaskan bahwa amal soleh tak pernah sia-sia. Sebuah acara televisi bertajuk Mukjizat Zaman Ini menampilkan wawancara dengan ahli tafsir, ilmuwan, dan saksi penemuan pesawat, menekankan betapa banyak hal di alam ini yang belum tersentuh pengetahuan manusia. Jamaah pengajian di berbagai wilayah mulai mengadakan doa bersama dan membaca surah Al-Kahfi secara rutin, mengenang peristiwa ini sebagai cerminan kisah Asyabul Kahfi yang dikaitkan dengan perlindungan Allah terhadap hamba-hamba beriman. Seorang ustaz terkenal berkata dalam siaran radio, ambillah pelajaran bahwa dunia hanyalah persinggahan singkat, dan jika kita tetap istiqomah di jalannya, insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan luar biasa, bahkan setelah kita wafat. Pemerintah daerah Kalimantan di sekitar lokasi penemuan menyadari potensi wisata religi, namun mereka juga menegaskan pentingnya menjaga kehormatan lokasi, karena bagaimanapun tempat itu memuat jasad yang masih utuh. Tim investigasi bertambah dengan hadirnya pakar antropologi agama, yang ingin melihat bagaimana masyarakat merespons fenomena yang tak lazim ini, dan sejauh mana ini mempengaruhi keyakinan mereka. Meskipun sebagian kecil orang tetap bersikap sinis, menganggap ini sebagai tipu daya atau konspirasi, kebanyakan orang memandangnya sebagai kebesaran ilahi yang telah Allah perlihatkan untuk menguatkan iman mereka. Dengan meresapnya pesan, semua yang ada di langit dan bumi hanya milik Allah, masyarakat menegaskan kembali kepercayaan mereka, bahwa apapun yang terjadi di luar kemampuan manusia, sejatinya adalah tanda bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Setelah melalui musyawarah besar antara pemerintah, ulama, dan tim forensik, diputuskan bahwa seluruh jasad penumpang akan dimakamkan secara massal dengan tata cara Islam, mengingat identitas mereka sebagai Muslim yang terjaga. Para ulama menetapkan prosedur penanganan jenazah khusus, yakni memandikan dan mengkafani semampu mereka, meskipun jasad masih dalam kondisi utuh, agar tetap menghormati syariat dan martabat mayit. Lokasi pemakaman dipilih di area hutan tak jauh dari bangkai pesawat,
Untuk menjaga keasrian tempat dan juga karena sulitnya mengevakuasi seluruh jasad ke kota, tanpa merusak hutan tropis yang dilindungi. Selama proses pemindahan jenazah, kelompok relawan dan santri dari pesantren terdekat ikut membantu, membacakan kalimat tahlil dan takbir di setiap langkah, menciptakan suasana yang penuh hikmat. Suatu sore yang hening, prosesi pemakaman dilakukan secara massal, di mana setiap mayit dibaringkan bersebelahan, sementara doa dan sholawat dipanjatkan secara bergantian oleh para ulama dan keluarga korban yang sempat hadir. Pemerintah menyediakan tugu peringatan yang sederhana di dekat makam, mencantumkan nama-nama korban dan kutipan surah Al-Kahfi, sebagai pengingat bagi siapa saja yang datang menziarahi. Di sela prosesi, seorang anak korban yang kini sudah dewasa meneteskan air mata, sembari berkata, "Ayah, akhirnya aku bisa memakamkanmu secara layak. Semoga engkau tenang di sisi Allah," lalu memeluk ustaz yang mendampinginya. Para pejabat dan awak media yang turut hadir menyaksikan suasana yang haru dan penuh kebesaran, di mana tidak ada suara hiruk-pikuk, melainkan kesunyian mendalam yang hanya diterangi gema ayat-ayat suci. Setelah pemakaman usai, Kiai Haji Ahmad yang memimpin doa pamungkas mengatakan, "Semoga Allah menerima mereka sebagai hamba-hamba yang beriman, dan menjadikan kisah ini sebagai cermin bagi kita semua tentang akhirat yang pasti." Dengan telah dimakamkannya penumpang KZ-142, babak baru pun dimulai, karena lokasi penemuan akan terus diingat sebagai saksi nyata bahwa Allah memuliakan hamba-hambanya yang taat, bahkan melampaui rentang waktu yang kita pahami. Meskipun jasad para penumpang telah dimakamkan, para ilmuwan tetap tertarik meneliti fenomena KZ-142, terutama mencari penjelasan sains mengenai penyebab tubuh mereka tidak membusuk, serta bagaimana pesawat bisa mendarat tanpa kehancuran berarti. Tim multidisiplin dari universitas terkemuka memasang peralatan canggih di sekitar lokasi, seperti sensor magnetik dan kamera thermal, berharap merekam anomali apapun yang masih tersisa di area itu. Beberapa kali alat perekam mendadak mati ketika mulai merekam, seolah ada gangguan listrik yang tidak bisa dijelaskan, dan hal ini terus terjadi hingga para ilmuwan frustasi dengan hasil yang minim. Para ilmuwan geologi menemukan bahwa tanah di lokasi tidak mengandung komposisi unik yang bisa berfungsi sebagai pengawet alami, sehingga menepis teori bahwa unsur kimia tanah yang berperan. Seorang pakar fisika kuantum bernama Dr. Mira berspekulasi bahwa mungkin terjadi anomali ruang waktu yang sangat jarang, namun ia sendiri mengakui belum punya bukti kuat untuk mendukung hipotesis tersebut. Tim biologi mencoba menumbuhkan sampel mikroba dari pakaian korban, namun bakteri pembusuk yang biasanya berkembang justru tidak terdeteksi, menimbulkan pertanyaan besar tentang mekanisme biologis yang terganggu. Pak Nurdin dan rekan-rekannya tetap bersabar mengumpulkan data sebanyak mungkin, sambil menyatakan bahwa tidak semua pertanyaan di dunia ini bisa dijawab oleh sains, tetapi kita harus terus berupaya. Sebagian masyarakat menilai bahwa penelitian ini hanya akan kembali menegaskan kebesaran Allah, karena bagaimanapun akhirnya, tidak akan ada jawaban sempurna jika Allah menutup pintu pengetahuan bagi manusia. Dengan semangat profesional, para peneliti tetap menghindari kesimpulan klinik, meski kenyataannya setiap metode percobaan gagal mengungkapkan misteri, dan pada titik tertentu mereka pun mulai menyadari keterbatasan manusia. Akhirnya, penelitian yang berlanjut ini berubah menjadi bentuk ketundukan ilmiah, di mana semakin banyak pakar mengakui bahwa di balik fenomena KZ-142, ada rahasia ilahi yang mungkin sengaja Allah pertontonkan agar manusia makin bersyukur dan bertawakal. Berbondong-bondong, para ulama, kiai, dan ustaz dari berbagai wilayah datang mengunjungi makam masal para penumpang KZ-142, sekaligus melihat langsung bangkai pesawat yang masih berdiri tegak di tengah lebatnya hutan. Mereka mengadakan pengajian dan zikir akbar di dekat pesawat, menegaskan bahwa penemuan ini adalah bukti konkret atas kebesaran Allah dan bagian dari pelajaran bagi setiap mukmin yang mau berpikir. Seorang ulama karismatik bernama Kiai Mahfud memberi tausiah, setiap musibah mengandung hikmah, dan kadang hikmah itu baru kita pahami bertahun-tahun kemudian, seperti halnya kisah Ashabul Kahfi. Dalam majelis tersebut, sebagian ulama membacakan ayat-ayat Al-Quran tentang kebangkitan setelah kematian, mengaitkannya dengan keadaan para penumpang yang seolah tidur panjang dan tetap utuh. Penduduk lokal yang turut bergabung dalam acara ini menyalami para ulama dengan penuh hormat, sekaligus berterima kasih karena akhirnya mereka merasa tidak lagi harus takut dengan berbagai kejadian gaib di hutan itu. Di sela-sela pengajian, beberapa santri bertanya, "Kiai, bagaimana kita menyikapi hal ini dalam keyakinan kita?" Dan Kiai menjawab, "Yakinlah bahwa Allah itu Maha Kuasa, dan peristiwa ini adalah peringatan agar kita tidak sombong dengan ilmu kita." Ulama-ulama muda pun berdiskusi dengan para peneliti, mencoba menjembatani sains dan agama,
sehingga tercipta sinergi pemahaman bahwa kebenaran ilmiah dan tanda kebesaran Allah tidak selalu berseberangan. Seusai pengajian, beberapa ulama merangkul Pak Nurdin dan rekan peneliti, berterima kasih atas upaya ilmiah yang mereka lakukan untuk menyingkap fakta, namun tetap mengingatkan pentingnya mengembalikan segala sesuatu kepada takdir Allah. Kunjungan para ulama ini memberikan suntikan keimanan bagi seluruh tim, karena mereka merasa terayomi secara rohani di tengah kerumitan penelitian, di mana jawaban akhir tetap berada di luar jangkauan manusia. Sebelum meninggalkan lokasi, para ulama bersama tim menunaikan sholat berjamaah di area yang sudah dibersihkan, memohon ampunan dan hidayah, serta agar kisah KZ142 menjadi pelajaran besar bagi umat Islam dan seluruh umat manusia. Sekembalinya dari lokasi penemuan, para peneliti, ulama, dan relawan mulai menuliskan kisah KZ142 dalam bentuk buku, artikel, dan ceramah, menyebarkan cerita ini ke berbagai lapisan masyarakat hingga ke mancanegara. Berbagai forum keagamaan menampilkan testimoni para saksi mata yang menyaksikan langsung jasad para penumpang, menjadikan kisah ini bahan tadabbur Al-Quran dan renungan akan kekuasaan Allah. Peristiwa KZ142 membawa kesadaran baru bahwa kehidupan dunia begitu rapuh, dan teknologi secanggih apapun tidak bisa menandingi takdir Allah, sehingga manusia seharusnya lebih mengutamakan bekal iman dan amal soleh. Dalam ceramah-ceramah di berbagai daerah, kisah KZ142 diangkat sebagai pengingat bahwa umur manusia di dunia serba tidak pasti, dan kebahagiaan hakiki hanya bisa diperoleh jika kita senantiasa mengingat Allah. Tim peneliti yang awalnya ragu akan campur tangan ilahi kini mulai mengakui keterbatasan sains, membuka diskursus baru bahwa keyakinan dan ilmu pengetahuan sejatinya dapat saling melengkapi. Keluarga korban yang dulu diliputi duka mendalam akhirnya merasa lega dan bersyukur, karena walau pahit, Allah memberikan kepastian dan hikmah terbesar dengan penemuan jasad yang masih suci dan dimuliakan. Setiap tahun, pada peringatan hilangnya KZ142, diadakan doa bersama di lokasi tugu peringatan dan di berbagai masjid se-Indonesia, sebagai simbol persatuan umat yang mendoakan sesama muslim yang telah tiada. Para ulama menegaskan bahwa kita tidak boleh terjebak dalam perdebatan apakah ini mukjizat atau fenomena alam semata, melainkan memusatkan perhatian pada pesan moral dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Kisah KZ142 menjadi warisan penting bagi generasi mendatang, meneguhkan bahwa rahasia Allah sungguh luas, dan bahwa iman yang kuat akan senantiasa menjadi cahaya bagi mereka yang menapaki jalan kebenaran. Oke, terima kasih bagi kalian yang telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga selalu disehatkan badannya dan selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.